terpisahkan dari kasih Allah. Mari saya bacakan ayatnya ya. Ayatnya terambil dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Tapi saya mulai dari ayat 37 ya, saudaraku sekalian. Dari ayat 37 ya. Karena ada poin penting di sini yang perlu kita lihat. Ya, Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, di sini nanti ada kata menang yang perlu kita lihat ya. Lalu ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, sampai situ. Nah, ini yang penting ini, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini nggak boleh ditinggalkan. Ya, kata-kata dalam Yesus Kristus, this is the main point yang perlu kita pegang. Karena semuanya itu terjadi di dalam Yesus Kristus itu. Ya, kita tahu semua orang memperingati hari Paskah, di mana Yesus sudah mati di kayu salib dan dikatakan apa, saudaraku? Tetelestai. Semua sudah selesai. Dan kita disebut tadi apa? Ada menang, kata menang. Nanti kita akan lihat kata menang, dan yang satu lagi apa? Tak terpisahkan. Ya. Nah, coba Bapak Ibu bisa bantu saya. Coba tolong dibacakan Wahyu 3 ayat 12 supaya kita ada lihat di situ ada kata menang dan ada yang tak terpisahkan juga. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dan Allahku dan namaku yang baru. Ya, jadi di satu ayat ini mencakup kedua konteks tadi. Ya, di sini dikatakan barang siapa yang menang. Nah, tentu siapa? Itu bercerita kepada orang percaya. Orang yang percaya, yang hatinya betul-betul tertuju kepada Kristus. Ada amin, saudaraku? Jadi gini, banyak orang Kristen, ya, semua orang bisa bilang saya Kristen. Tapi pertanyaannya adalah, saya mau katakan, apakah hatinya, pikirannya benar-benar tertuju pada Kristus? This is the main point yang perlu kita tangkap, Bapak Ibu Saudara. Karena orang banyak brandnya, I'm a Christian, saya Kristen ini. Bahkan dari lahir, bahkan dari lahir. Saya mau katakan di sini, barang siapa menang, itu berkata kepada orang-orang percaya. Nah, perlu dicatat selanjutnya dia katakan apa? Barang siapa menang, ia akan menjadikan soko guru. Bayangkan, saudaraku sekalian, Bapak Ibu, menjadi soko guru di dalam bait suci Allahku. Nah, berbicara bait suci Allahku di sini bukan bait suci Allah fisik, bukan gedung gereja, bukan bangunan. No. Berbicara di sini, bait suci Allahku adalah berbicara tubuh Kristus yang bangkit pada hari yang ketiga. Ada apa, saudara? Ingat nggak? Di Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 dia katakan, Yesus berkata gini kepada orang Yahudi, rombaklah bait suci itu. Pada hari yang ketiga akan kubangkitkan bait suci yang baru. Orang Yahudi semua ngejek dia. Enak aja lo bangun bait suci Allah dalam 3 hari. Lu tahu nggak, kami bangun itu 46 tahun lamanya. Nah, cuma yang gak dipahami oleh orang Yahudi pada saat itu, yang dimaksudkannya ialah tubuhnya sendiri. Ingin gak Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus usia 12 tahun, orang tuanya mencari Yesus kemana-mana, gak ketemu. Dan akhirnya ketemu di mana? Di bait suci Allah, betul? Iya kan? Waktu ketemu di bait suci Allah, Yesus berkata, ngapain kalian cari saya? Saya ada di rumah Bapakku. Nah, ya Bapak Ibu. Jadi rumah Bapakku is talk about apa? Bait suci Allah. Nah, bait suci Allah yang ada di kota Yerusalem, yang dimana Yesus
waktu masih hidup melihat kota itu, melihat bait suci Allah itu. Bait suci Allah itu, siapa yang sudah ke Yerusalem? Udah banyak ya di Yerusalem. Apakah bait suci Allah itu masih ada? Sudah nggak ada. Tahun 70 Masehi, bait Allah itu sudah hancur, dihancurkan oleh Jenderal Titus. Jadi sudah nggak ada bait suci Allah. Nah, tetapi murid-murid tahu, tapi orang percaya tidak mengerti pada saat itu. Ya, tidak mengerti bahwa sebenarnya kita telah menjadi bait suci itu. Nah, buktinya apa? Tolong Bapak Ibu bacakan Ibrani 9 ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Nah, saudara ingat ya, orang-orang percaya pada saat itu karena pengaruh hukum Taurat begitu dahsyatnya, ya, sampai ini baru diketahui oleh sahabat-sahabat orang percaya pada saat itu, ya, ini tadi, ya, Roh Kudus mengingatkan kepada mereka bahwa ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama masih berdiri. Kalau bait suci Allah di kota Yerusalem pada saat itu masih berdiri, ya, maka orang percaya pada saat itu tidak mengerti, tidak paham bahwa diri mereka, kumpulan orang percaya, telah menjadi bait suci Allah. Ada amin, saudara? Kan kita percaya kita lah gerejanya, ada amin? Bukan gedung itu tempat kita berkumpul, kita tetap mengadakan kayak suatu acara pesta lah, ya, apa namanya, to celebrate, ya, merayakan. Hari Minggu itu kita merayakan. Tapi bait suci Allah itu adalah manusia baru kita di dalam Kristus, ada amin, saudara? Ya, manusia lama adalah manusia adamik yang penuh dengan dosa, saudara. Tapi sejak Yesus mati, tetelestai di kayu salib dan dia bangkit. Nah, coba tolong baca 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, waktu Yesus mati dan bangkit, saudaraku, puji Tuhan, orang percaya apa? Telah lahir baru di dalam Kristus. Lahir baru di dalam Dia. Saudara, di mana Tuhan bersemayam? Tuhan bersemayam di mana? Di tempat kudusnya. Apa itu tempat kudusnya? Manusia baru kita di dalam Kristus. Ada nggak, saudara? Dan manusia lahir baru inilah yang tidak dimengerti oleh saudara kita, bapak kita Nikodemus. Tidak mengerti apa itu lahir baru. Nah, berbahagialah kalau kita sekarang di zaman ini mengerti apa itu lahir baru. So, lahir baru di dalam kekristenan is the most important thing yang harus kita pahami dan kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Karena kalau tidak, kita ada di luar Kristus. Saya pernah ceritakan dulu, saya kira ini. Ingin nggak Bahtera Nuh, ingat ya, Bahtera Nuh. Ya. Ini Bahtera Nuh jalan. Nah, waktu itu apa? Tuhan berfirman kepada bangsa itu pada saat itu, akan terjadi air bah besar. Nuh suruh buat bangsa, dan semua orang suruh naik. Tapi Tuhan tidak bilang dipilih yang naik siapa, tidak loh. Tuhan beri apa kepada kita sebagai umat manusia? Free will, kebebasan kehendak untuk memilih dan bertindak, betul? Nah, Nuh membuat bahtera itu, tetapi orang mengejek dia. Akhirnya, at the last moment, pada hari terakhirnya, gak ada yang naik itu kecuali 8 orang, Nuh dan keluarganya. Maka yang 8 orang itu jiwanya selamat, saudara. Nah, bahtera Nuh adalah bayangan kita perjanjian lama. Ya, sesuai dengan Kolose 2 ayat 16 dan 17 dikatakan di sana bahwa
Apa yang tertulis di kitab Perjanjian Lama? Apakah itu tentang makanan, tentang minuman, tentang hari besar, hari Sabat? Ada bayangan tentang sesuatu yang akan datang. Dan wujudnya adalah apa, saudaraku? Kristus. So, Kristus adalah penggenapan dari segala sesuatu. Maka Kolose 2 ayat 2 ya berkata, rahasia terbesar Allah adalah Kristus. Amsal 25 ayat 2 katakan apa? Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja, kemuliaan kita, ya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menyelidiki sesuatu. Dan akhirnya kita menangkap, oh ternyata rahasia Allah itu Kristus. Jadi di dalam Kristus itulah kita telah diselamatkan. Coba tolong kembali lagi tadi ke Wahyu 3 ayat 12. Ini asik banget ini, luar biasa. Masa sudah lama gak ketemu. Kita ulang lagi ya. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ayat 12 ya, Iya. dia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ya. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang Yerusalem baru disebut? Pak? Siapa Yerusalem baru itu? Yang menang. Yang menang. Ada amin? Jadi jangan membayangkan bahwa kota yang kudus, Yerusalem baru itu adalah kota yang fisik. No. Dulu saya diajari seperti itu. Nah tolong Pak baca lagi Wahyu 21 ayat 2 Pak. Ayat 21 dan ayat 2 dan 3. Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Ini relasinya, konteksnya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudaraku, tadi di Wahyu 3 ayat 12 dikatakan, siapa yang menang dijadikan soko guru dan tidak keluar lagi dari apa? Bait suci Allah. Dan namanya diberi apa? Nama dari Allahku apa itu? Yerusalem baru. Dan di Wahyu 21 ayat 2, aku melihat kota yang kudus, ya, yang turun dari Allahku, dari surga siapa? Yerusalem baru. Kota yang kudus itu Yerusalem baru, yang berhiaskan bagaikan mempelai perempuan untuk suaminya. Apakah gedung fisik yang berhiaskan bagaikan mempelai? Kitalah, orang percayalah. Yerusalem baru itu is talk about us. Ya, sebagai orang percaya, sebagai bait suci Allah yang baru. Maka di ayat 3 tadi dibilang, kitalah kota kudus di mana kemah Allah bersemayam di tengah-tengah umatnya. Ada amin saudara. So, Tuhan bersemayam di tengah umatnya. Kitalah apa? Kitalah gerejanya Yesus sebagai apa? Kepala gereja. Ada amin saudara. Ini dahsyat sekali loh Bapak Ibu saudara. Jadi kita benar-benar pemenang, satu, and then kita tidak pernah keluar dari kasih Allah. Kita tidak pernah keluar dari bait sucinya. Bait sucinya is talk about Christ. Berbicara tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Disitulah orang percaya berkumpul. Karena 1 Petrus 1 ayat 9 katakan, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Imanmu is talk about apa? Kristus telah turun, Kristus telah mati di kayu salib, dan Kristus telah bangkit. Itu iman itu berbicara itu. Ya, iman kita itu berbicara Kristus yang telah turun ke bumi, telah mati di kayu salib dan telah bangkit, dan kita bangkit bersama Dia. Wah, tolong Pak, bacakan di Efesus 2 ayat
Ayat 6 aja deh, langsung lompat ayat 6 biar cepat kita. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Puji Tuhan, saudara. Dan kita telah dibangkitkan bersama Kristus dan ditempatkan bersama Dia di mana? Di surga. Kalau dalam bahasa Inggrisnya luar biasa loh. Ya, dia bilang, raise us up together and sit us together with Him, ya. Apa namanya? In heavenly places in Christ Jesus. Jadi di dalam surganya itu disebut di dalam Kristus Yesus. Ingat, yang diselamatkan itu jiwa kita, saudaraku. So jiwa kita itu tidak terlepas waktu kita sudah connect dengan Tuhan. Yang paling dahsyat, saudaraku, coba Pak baca satu ayat, Pak. Ini dahsyat sekali. 1 Korintus 6 ayat 17, Pak. Tolong dicatat ini, nanti di rumah direnungkan ayat ini baik-baik, saudara. Ya, 1 Korintus 6 ayat 17. Ini dahsyat sekali ayat ini. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudaraku, ada kata-kata begini. Siapa yang mengikatkan dirinya? Kata siapa? Artinya ada pilihan. Ada orang-orang, is up to you gitu loh. Terserah Anda ya. Ini dibuka, dibuka. Siapa? Ya siapa? Makanya yang menang, betul saudaraku. Siapa yang menang? Karena siapa yang mengikatkan dirinya pada Kristus menjadi satu roh dengan Dia. Bayangkan, saudaraku, menjadi satu roh. Inilah yang dikatakan tadi penggenapan dari apa, saudaraku? Kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi saudara dan saya, kita telah menjadi manusia roh, manusia baru dalam roh, di dalam Kristus yang roh. Maka relasi kita dalam roh dan kebenaran. Ya, Yohanes 4 ayat 24 katakan, Allah adalah roh, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. So saudaraku, ini indah sekali. Maka saudara dan saya sebagai pemenang, kita tidak pernah terlepas. Gak pernah. Jadi saudaraku, mari ajarkan sama keluarga kita, anak cucu kita, sahabat kita. Waktu kita confirm percaya Kristus dan beriman menghidupi Dia dalam hidup kita, maka saudara gak pernah terlepas. Bapak Ibu, saya pernah ditabrak kereta api. Siapa yang pernah ditabrak kereta api di sini? Enggak ya? Saya di bulan Maret yang lalu, waktu di Medan bersama teman, naik Mazda, yang mobil Mazda. Jadi dia nyetir sebelah kanan, saya sebelah kiri dulu. Kita jalan, saya lagi teleponan, masuk kita mau ke rumah, mau ke tempat kantor kecamatan. Jadi nggak ada palang di Belawan tuh, nggak ada palang pintu, ada rumah, jadi nggak kelihatan. Jadi mobil kita masuk nih, Bapak Ibu Saudara. Itu mobil sudah masuk di tengah rel kereta api. Saya lihat kereta api datang loh. Waduh, ketabrak ini. Tapi nggak apa-apa. Saudara tahu ditabrak itu kita dekat pintu depan dulu. Duh, suaranya kencang sekali, saudara. Suaranya kencang sampai orang yang jauh semua berdatang. Di tanah terlempar mobil kami ke kiri. Padahal di sini ada tiang listrik, saudaraku. Di pinggir kereta api itu ada tiang listrik. Kami terlempar 7-8 meter dari tempat semula. Dan itu posisi mobil persis sejajar rel kereta api, saudara. Luar biasa kan? Bayangkan saudaraku kalau itu miring pantatnya gimana gitu, ya udah berapa kali ketabrak. Dan yang ajaibnya puji Tuhan, saya nggak ada terluka apa-apa, saudara. Teman saya di sini yang benjol ya, tapi saya nggak ada luka, saudara. Itu dahsyat sekali penyertaan Tuhan. Jadi saya mau katakan saudaraku, apa ya? Rest in Christ, tinggallah di dalam Dia. Nikmati Tuhan dalam hidup. Apalagi saudaraku, dari mulai ujung sini
sampai sini semua saya lihat kita ini udah berusia, udah di atas kepala 6 rata-rata, betul nggak? Iya kan? Saya almost 66. Saya bulan 11 nanti udah 66 tahun, walaupun masih muda ya. Wah. Istri saya senang karena ini kasar karena istri saya. Karena ini dia yang pintar merawat saya, Bapak Ibu sendiri. Ya. Jadi makanya saya bisa awet muda ini berkat istri saya aja. Ya. Kalau enggak, saya sudah tua nih. Ya. Jadi dari sini kita semua sudah 60 sekian tahun usia. Jadi saya mau katakan begini, Pak, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita nikmati Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita tahu persis, Efesus 2 ayat 21-22 Pak kayaknya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah saudaraku, ini hanya menekankan bahwa benar Kristus sebagai penjuru, kita adalah kita dibangun ya di dalam Kristus menjadi bait suci Allah di dalam roh, saudara. So, mari kita bukan berbicara hal-hal yang terlihat dengan mata kepala kita, tapi mari kita berbicara, kita sudah berbicara di dimensi roh. Karena Allah itu roh, kita telah menjadi manusia baru, manusia lahir baru di dalam Kristus, dan kita adalah manusia roh. Maka, tolong Pak sekali Bapak ini Pak, supaya untuk konfirmasi 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17 sebagai konfirmasi kita telah menjadi manusia roh. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow, saudara, ingat ini yang ngomong Rasul. Kenapa Rasul bisa ngomong seperti ini? Karena di Lukas 24 ayat 45, Yesus membuka pikiran murid-muridnya sehingga murid-muridnya mengerti kitab suci. Jadi kita nggak boleh sok-sokan juga. Kenapa? Saya sering sama orang M, kalau diskusi, orang itu menyerang saya atau apa, saya bilang, Bror, Pak, Bu, Sis, Anda mau baca puluhan kali Alkitab itu, sorry to say, Anda tetap tidak mengerti. Saya ngomong jelas, Anda tidak mengerti. Why I said that Anda tidak mengerti? Kenapa saya katakan Anda tidak akan mengerti? Kenapa? Karena murid Yesus yang hidup dari pagi, siang, malam, sehari 24 jam selama 3,5 tahun juga kagak ngerti, saudara. Tidak mengerti banyak. Nah, waktu Yesus mau terangkat ke surga, ya buka pikiran murid-muridnya, and then murid-muridnya mengerti kitab suci. So kalau Tuhan kita nggak di dalam Dia, saudara tidak menjadi satu roh dengan Dia, saudara baca firman Tuhan, sorry to say, gak akan ngerti. Mohon maaf. Benar Bapak Ibu Saudara. Makanya biarkanlah Roh Kudus yang mencelitkan mata hati kita, sehingga waktu kita baca, kita mengerti. Ada amin? Ini dahsyat saudaraku. Jadi ini penting. Waktu kita baca firman, jangan kita yang baca sendiri. Mari libatkan Tuhan yang ada di dalam kita untuk mengerti. So gini, ini satu ilustrasi saya ceritanya. Ingat nggak Bapak Ibu? Yesus dan murid-muridnya pernah satu bahtera. Ya. Kemudian waktu perjalanan itu Yesus tertidur di buritan di belakang. Betul ya? Kemudian apa yang terjadi? Ditimpus angin besar. Murid-murid kelabakan mengatasi supaya bahtera aman, betul? Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mampu dan mereka merasakan mati. Akhirnya mereka bangunkan Yesus. Yesus terbangun, and then menghardik itu angin ribut dan semua selesai. Apa cerita ini? Makna cerita ini, saudara. Makna cerita ini adalah
baik dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi, mau itu kehidupan keluarga kita, mau kehidupan organisasi kita. Ingat, ada Yesus di dalam kita, ada Yesus bersama kita. Katanya apa? Di kitab Matius dikatakan waktu Yesus lahir apa? Kristus itu apa? Immanuel, menyertai, betul? Jadi kalau nggak ada Kristus dalam hidup saudara dan saya, kita tidak bersatu dengan Dia, maka apa? Kita berusaha mengatasi any problem, segala masalah dalam hidup kita dengan kekuatan kita, maka kita stres. Tapi kalau ada Kristus, aman dah. Betul? Aman, karena kita nggak jalan sendiri. Ada Tuhan di dalam kita, ada Tuhan bersama kita. Maka kita tak terpisahkan dengan kasih Allah di dalam Kristus. Nah, kalau kita tadi ada bahtera tadi, semua orang yang di dalam bahtera selamat, di luar bahtera binasa. Nah, kita harus ada di dalam Kristus supaya kita selamat. Ada amin, saudaraku? Jadi terakhir kesimpulan adalah kita adalah pemenang. Kita tak terpisahkan dengan kasih Allah di dalam Kristus. So, tadi ada ayat bilang, siapa mengikatkan dirinya, ini pilihan. Siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Saya yakin dan percaya kita semua ini mau mengikatkan diri pada Kristus, dan kita menjadi satu roh dengan Dia. And then our communication with Him, our relationship dengan Dia adalah dalam roh dan kebenaran. Banyak hal yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata kita. Tidak cukup bahasa kita, tidak cukup narasi kita, tapi roh Allah yang ada di dalam kita, bersatu dengan kita, Dialah yang berdoa untuk kita. Ada amin, saudaraku? Ya, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, Tuhan yang ada di dalam setiap kami, Engkaulah yang mengajari kami terus, sehingga kebenaran-Mu itu terus menjadi pengertian, pengenalan kami yang dalam 100 kali lipat, 60, 30, tapi kami mau sampai mencapai 100 kali lipat, Tuhan. Terima kasih Tuhan akan kebenaran-Mu, dan ajar kami untuk menghidupinya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus, bagi kita semua yang telah menerima